madhi, dan wadi. Yang keluar dari kemaluan itu ada 4. Air kencing, yang kedua mani, yang ketiga madhi dan wadi. Yang 3 najis, yang 1 diperselisihkan, yaitu mani. Mani itu diperselisihkan kenajisannya. Bahkan lebih kuat yang mengatakan mani itu suci, karena mana mungkin manusia diciptakan dari sesuatu yang najis. Maka akan ada dalil-dalil yang menyatakan Rasulullah SAW itu ada bekas mani di mana? Di bajunya, sarungnya. Itu Aisyah hanya mengoretinya, apa? Mengerik. Ngerik itu apa? Ngerik itu jangkrik, mengerik itu. Nah, apa? Mengkikir, mengkorek, bahasanya kacau semua. Iya, kalau mengerok, kalau orang kerokan itu pakai. Tapi tadi, jadi mani itu kadangkala merengkel. Tahu merengkelnya? Menggumpal di baju itu. Itu Aisyah radhiyallahu taala anha hanya dikerik sehingga wujudnya itu hilang, bekasnya tetap ada. Artinya tidak perlu dibersihkan dengan air. Kalau itu najis, maka nggak boleh beliau sholat dengan ada bekas itu. Kemudian ada yang berpendapat bahwasanya iya, itu mani Rasulullah SAW, maninya suci. Dibantah oleh ulama lain, kata dia, Nabi SAW tidak mungkin maninya itu mani yang keluar karena mimpi, karena para nabi tidak mimpi. Berarti itu mani yang keluar bercampur dengan mani wanita, mani istrinya, sehingga itu bertanda bahwa mani tidak najis. Jadi pendapat yang rajih, mani tidak najis. Yang najis adalah kencing, madhi, dan wadi. Mungkin sebagian tidak familiar dengan bahasa atau dengan istilah madhi dan wadi. Maka Syekh menjelaskan di sini. Madhi ialah cairan bening, halus lagi lekat, yang keluar ketika syahwat bergejolak, tidak bersamaan dengan syahwat, tidak muncrat, dan tidak menyebabkan kendornya syahwat orang yang bersangkutan. Jadi keluarnya madhi ini ketika syahwat dan tidak dengan syahwat. Ketika keluar, dia itu tidak ada kenikmatan di keluarnya itu, tapi dia keluar ketika ada syahwat. Berbeda dengan mani. Ini perbedaannya. Tidak muncrat dan tidak menyebabkan kendornya syahwat orang yang bersangkutan. Sampai disebutkan, bahkan tidak jarang yang bersangkutan tidak merasa bahwa dirinya telah mengeluarkan madhi. Tahu-tahu dia lihat di ujung kemaluannya ada sesuatu yang lengket, atau sesuatu yang nempel di sarungnya. Dia lengket, ingat bening. Dia itu bening dan lengket. Itu yang disebut dengan madhi. Dan hal ini dialami baik laki-laki maupun perempuan. Jadi sama, laki sama perempuan sama-sama merasakan hal itu. Maka perempuan harus hati-hati ketika keluar yang namanya keputihan dari dirinya, itu dia lihat dari mana tuh keluarnya. Bisa jadi itu madhi yang keluar dari diri. Tuh, air madhi hukumnya najis, karena Nabi SAW menyuruh mencuci kemaluan yang telah mengeluarkannya. Jadi orang yang mengeluarkan madhi, dia harus mencuci kemaluannya. Dan kalau sarung atau celananya terkena hal itu, maka dia harus ganti, dia harus cuci sebelum dia sholat. Kalau bagaimana dia melihat ada madhi di kemaluannya, sarungnya kira-kira kena apa enggak? Kalau dia pakai sarung, bisa jadi kena, bisa jadi tidak. Maka dalam posisi kau ragu, kau harus ganti. Kenapa orang-orang itu yang pakai celana dalam enak, tinggal taruh celana dalamnya kemudian ya sholat, karena takut di situ mungkin ada madhi. Rasulullah SAW mengatakan,
yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Dan disebutkan orang yang bisa keluar madhi ini orang yang sehat sebenarnya. Ini hadisnya hadis Ali bin Abi Thalib. Ali malu mau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa dia malu? Karena dia menantu Rasulullah SAW. Adapun wadi disebutkan ialah cairan bening yang agak kental, biasa keluar setelah buang air kecil. Jadi kalau madhi ketika syahwat, jadi bukan kau setelah kencing atau sebelum kencing. Mungkin kau tidak ingin kencing, tapi tahu-tahu ada sesuatu yang lengket. Tapi kalau wadi biasa keluarnya setelah kencing, agak kental, berarti mirip dengan mani. Cuma perbedaannya apa? Bening. Kalau mani butek. Butek kita apa? Keruh. Nah, kalau wadi butek. Hukumnya wadi sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini Ibnu Abbas mengatakan, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala al-mani wal wadi wal madhi. Amal mani fa huwa alladhi minhu al-ghusl. Kata Ibnu Abbas, mani, wadi dan madhi. Adapun mani yang diwajibkan mandi. Wa ammal wadi wal madhi fa qala ghsil dzakarak aw madhakiraka wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Kau bersihkan kemaluanmu lalu kau salat. Selesai. Tidak harus mandi. Ini berkaitan dengan madhi dan wadi.